Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di sesi 7 pada sistem digital oleh saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di sesi 1 sampai 6 dan sekaligus sedikit kisi-kisi untuk UTS pada perkuliahan semester ini. Pada semester modul atau sesi 7 ini kita akan membahas kembali tentang konsep sistem digital dari pertemuan 1 sampai dengan 6. Semoga mahasiswa bisa menganalisis dan mengimplementasikan rancangan-rancangan digital ini untuk eh, untuk membangun sirkuit yang lebih ini ya, lebih eh, baik lagi. Pada sesi terdahulu kita sudah memahami tentang sistem desimal dan bilangan biner, lalu kita juga memahami tentang sistem bilangan heksa. Lalu kita juga sudah memahami tentang kombinasi dari ketiga sistem bilangan tersebut ya, cara mengkonversinya seperti apa. Dan juga operasi aljabarnya untuk sistem bilangan tersebut. Ya, misalkan kemarin kita ditanya, kalau ditanya soal konversi dari heksa ke biner ya, itu sebenarnya sangat mudah ya. Misalkan heksa ke biner, jadi pertanyaan di sini adalah heksa ke biner, lalu dikonversi lagi ke desimal ya, penjumlahan heksa dengan biner. Lalu konversi dari desimal yang ada bentuk pecahannya. Lalu ada juga pertanyaan tentang konversi dari heksa ke biner lagi, tetapi kali ini pengurangan, ya bukan lagi penjumlahan, tetapi pengurangan. Lalu ada juga pembagian biner dan perkalian biner. Mari kita lihat tentang konversi dari heksa ke biner. Ya, jadi kalau kita punya bentuk heksa, ya, misalkan tadi adalah FFFF ya. Ini adalah bentuk heksanya. Kita konversi menjadi biner, ya. Jadi dia akan berbentuk eh, kita bentuk jadi bentuk biner dengan kelompok 4 anggota ya, di mana kita akan konversi tiap digit dari heksa ini menjadi 4 anggota biner ya. FFF kalau kita lihat dari daftar ini adalah 111 ya, jadi semuanya FF ini adalah 111 ya, ini 111 gitu, yang lainnya juga 11. Jadi kalau kita susun ini adalah eh, konversi dari biner ya, dari heksa ke biner ya. Di sini untuk FFF pertama gitu ya, lalu ini FFF kedua gitu ya. Sorry, ini FFF kedua ya, ini FFF kedua, lalu FFF pertama ini, lalu ini FFF lagi, ini F lagi, lalu ini F lagi. Ya tadi kalau kita lihat F-nya adanya 1 ya. Lalu kita lihat lagi di sini ada penjumlahan ya, di mana penjumlahan di sini adalah kalau kita lihat adalah biner dengan grupnya, ini adalah grup pertama ini, grup keduanya adalah ini, grup ketiganya adalah yang ini ya, 44 gitu ya. Dan grup terakhir adalah yang ini ya. Jadi ada 4 4 yang kita jadikan
bentuk heksa. Jadi pilihannya bisa kita jumlahkan dalam heksa, ya. Ini heksa ditambahkan heksa, atau kita menjumlahkannya dalam bentuk eh, biner, ya, atau kita menjumlahkannya langsung dalam desimal. Ya, saya ambil contoh di sini adalah bentuk dari heksa, ya. Misalkan ini adalah FFF gitu, ya. eh yang contoh aja ini coba sebagai contoh, kalau misalkan kita punya bentuk FFFF-nya ada 4 kali, 5 kali gitu, ya, misalkan, maka hasil penjumlahannya itu adalah eh, kalau kita punya 1 ditambah 0 akan ada 0, carry-nya 0. Lalu kalau 0 1 juga sama, lalu 1 plus 1 adalah 1, carry 1, ya. Lalu ada juga kalau misalkan kita, sorry, ini 0, carry 1. Lalu misalkan ada 1 plus 1 plus 1, misalkan ini adalah 1, carry-nya 1, ya. Kita ambil contoh di sini untuk contoh ini. Misalkan 1 ditambah 1 adalah 0, lalu maka dia akan punya carry 1, ya. Dan 1 ditambahkan 1 adalah 0, carry 1 lagi. 1 ditambah 1 adalah 0, carry 1. 1 ditambah 1 adalah 0, carry 1 lagi. Lalu 1 ditambah 1 itu adalah 0, carry 1 ditambah 1 adalah 1, ya. Jadi 1 carry 1. Jadi ada carry 1 di sini. Dan seterusnya, ya. Itu adalah penjumlahan biner, ya. Lalu setelah ini gimana selanjutnya? Ya, jadi kita tinggal konversikan, ya. Kalau misalkan di sini ada beberapa digit, ya. Kalau Anda bisa menggunakan konversi jadi heksa baru ke desimal, atau dari biner langsung ke desimal, ya. Misalkan kalau kita mau ke heksa ke desimal, berarti kita konversi dari biner ke heksa dulu, baru dari heksa ke desimal. Berarti ini kita grouping dulu jadi 44, misalkan. Seperti ini, misalkan. Ya, kalau misalkan tidak ada pasangannya, misalkan di sini tidak bisa di grouping jadi 4, ya. Berarti kita tambahkan lagi 0, 0, 0 gitu, ya. Jadi kalau kita lihat di tabel 000 adalah 0, ya. Lalu kalau 0011 di sini kita lihat adalah ini adalah 3. Lalu 0111 adalah 7. Lalu kalau 1100 misalkan, 1100 adalah C, misalkan. Lalu 0001 adalah 1, dan 0001 juga 1. Ya, selanjutnya tinggal kita konversi menjadi heksa ke desimal, ya. Berarti kalau yang belakang ini, ya, yang belakang ini saya hapus ini dulu. Ya, jadi ini kita kalikan 16 × 0, ya. Ini kita kalikan 16 × 0. Lalu ini kita kalikan 16 × 1, ini kita kalikan 16 × 2, ini kita kalikan 16 × 3. Ini kita kalikan 16 × 4, dan ini kita kalikan 16 × 5, ya. Ini kita kalikan, 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 ya. Jadi ingat lagi kalau untuk heksa C itu adalah nilainya 12, ya. Jadi kalau C itu nilainya 12, berarti 12 dikalikan 16 × 3. Lalu setelah itu kemudian hasilnya itu kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan, gitu, ya, semua. Dan itulah hasilnya dalam bentuk desimal. Next, kita lihat untuk masalah yang konversi dari eh, desimal ke dalam bentuk biner. Ya, kalau untuk desimal itu ke dalam biner,
untuk yang nilai bukan pecahan, misalkan ini kalau 55,55 itu adalah berarti 55 ditambah 0,55. Ada dua elemen, yaitu elemen yang tidak pecahan atau bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, jadi di sini untuk bilang pecahan kita bagi sendiri ya. Di sini ya, di sini kita bagi ya 555 dengan 2 ya. Kita bagi-bagi 55 dengan 2 ya. Kit, pem, hasil pembagiannya 55 dibagi 2 kita bulatkan ke bawah ya menjadi 277. Ya mungkin kalau Anda punya kalkulator atau Excel ya Anda bisa gunakan Excel. Gunakan round down biasanya ada komen sama di Excel ya sama dengan gitu ya round down gitu ya. Lalu Anda bagi yang sel yang isinya 55 dengan 2 taruhnya di formulanya ditaruhnya di kolom berikutnya misalkan. Baris berikutnya misalkan. Itu adalah nilai baginya. Dan sisanya adalah sisa bagi dari 55 dibagi 2 yaitu 1 ya. Anda bisa gunakan perintah mod ya atau sisa bagi ya. Jadi Anda bisa mod dari 55 dibagi 2 hasilnya 1. Ya, kemudian selanjutnya Anda bagi lagi yang nilai ini dengan 2 di round down lagi kita dapat nilai ini. Kalau misalkan modnya 0 lanjut kita terus bagi 2 terus nilai yang berikutnya itu dengan 2 sampai nilai ini sama dengan nilai ini atau nilai ini bernilai 1 ya. Ya saat menilai 1 berarti 1 tidak habis lagi dibagi 2 artinya 0 gitu ya. Atau kita bulatkannya adalah 0 dan sisa baginya adalah nilainya ini ya, nilai sisa baginya kita dapatkan modnya biasanya 1 terakhir ya. Setelah kita bagi ya, kita dapatkan nilai di mana nilai terakhir adalah 1 dan nilai 1 ini adalah most significant bitnya. Ini diralat sedikit. Ini most significant bit dan yang ini adalah least significant bitnya. Ya, jadi most significant bit artinya dia tulis paling kiri dan least significant bit artinya ditulis paling sebelah kanannya. Jadi misalkan ya jadinya nilai ini adalah ditulisnya sebagai 1, 0 dan seterusnya. Yang paling terakhirnya adalah 1, 1. Ya, jadi untuk yang nilai ini, yang nilai pecahan ya itu adalah kebalikannya kalau yang tadi konversi dari desimal ke biner itu adalah dibagi kalau untuk pecahannya kita kalikan dengan 2 ya jadi kita kalikan dengan 2 nilai dari yang pecahan ini ya 0,55 kita kalikan 2 lalu kita dapatkan hasilnya adalah sekian gitu ya hasil perkaliannya dan nilai yang paling depan ini itu kita tulis di sini ya. Jadi kita tulis di sini. Lalu sisanya yang desimalnya itu kita tulis di sebelah sini atau bisa saya bilang nilai pembulatan ke bawah dari ini itu kita tuliskan di sini ya. Kita round down di sini. Ya, kita round downnya di sini itu. Lalu nilai pengurangan dari hasil round down dengan nilai perkalian dengan kali 2 ini dengan round downnya itu kita tuliskan di sini ya jadi round downnya kita tuliskan di situ jadi ini dikurangi ini hasilnya ini ya lalu ini dikalikan lagi dengan 2 dapatnya ini kita bulatkan ke bawah jadi 0 jadi 0,22 kita kurangkan 0 dapatnya ini dan seterusnya sehingga kita dapat nilai binernya di sini ya. Dan perlu diingat untuk pecahan
most significant bitnya ditulis paling atas, least significant bitnya ditulis paling bawah. Artinya kita kalau tuliskan yang bilang pecahan untuk biner, kita setelah titik ya artinya kok nol di bawah nolnya itu adalah satu, lalu diikuti dengan nol, nol, nol dan seterusnya. Ya, panjangnya ini sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini tidak ada yang eksak kalau untuk bilangan di belakang koma. Ya. Lalu untuk konversi dari heksa ke biner itu sudah dibahas ya. Tadi sudah Anda punya petanya. Misalkan 3 di tabel tadi adalah 0011 ya, lalu 3 juga adalah 0011 sehingga kita dapat binernya. Kali ini kita akan melakukan pengurangan ya. Pengurangan dari 33 kita kurangi ya, ini adalah konversi dari 33 hex kita konversi jadi biner, kita kurangi dengan 1100 dan seterusnya ya. Dan kita akan konversi menjadi, kalau untuk nilai aslinya adalah 1110011. Kalau pengurangan nilai yang dikurangi yaitu y-nya ini adalah y minus y-nya itu adalah kalau nilai y-nya adalah 1110011 maka minus y-nya adalah komplemennya dari nilai ini yaitu 00 000 ya, lalu ini satu jadi 0 0 jadi satu dan satu jadi 0 ya, jadi ini jadi 1100 ya, jadi ini diubah menjadi komplemennya, yang satu jadi 0 0 jadi satu, 0000 lalu 1100 lalu kita kurang, kita jumlah, lalu kemudian kita jumlahkan ya, seperti penjumlahan biasa. Dan kalau kita penjumlahan biasa, kita dapatkan nilainya, kalau misalkan nilainya di sini carry-nya 0 ya, maka nilai ini berarti negatif ya. Jadi harus kita komplementkan hasil ini ya. Kalau misalkan ada bernilai satu atau satu, maka satu ini kita jumlahkan ke nilai yang di sini ya. Kalau bernilai satu maka kita jumlahkan ke nilai yang ini ya. Jadi satu nanti kita jumlahkan dapatnya berapa. Nanti itulah hasil ininya, hasil pengurangannya. Tapi kalau misalkan nol maka kita hanya cukup mengkomplementkan nilainya. Ya, nilai ini itu kita komplementkan ya. Jadi kalau misalkan hasil pengurangannya itu adalah ini, maka kita tuliskan hasil komplemennya dari 0011 kita komplementkan menjadi 11000000 ya. Dan kasih tanda negatif sebagai tanda bahwa ini adalah nilai komplemennya. Sorry, ini adalah nilai negatif ya, negatif dari 110. Kalau kita konversi ini menjadi desimal adalah 192 ya, jadi minus 192. Lalu perkalian dan pembagian pada desimal. Jadi misalkan kita punya 99, kalau kita konversi ke biner adalah ini ya, dalam desimal. Anda menggunakan bagian 2 tadi seperti sebelumnya untuk mendapatkan konversi dari desimal ke biner. Lalu untuk pembagian biner ya, kita pertama kita lihat dulu kalau satu apakah lebih besar daripada satu satu ya. Kalau kita lihat satu ini nilainya satu dengan tiga, satu lebih kecil dari tiga, berarti kita harus mundur satu digit ke belakang. Lalu kita lihat lagi, satu satu adalah tiga, satu satu adalah tiga ya. Jadi kalau satu satu lebih besar atau sama dengan, apakah lebih besar dan atau sama dengan yang nilai di sini. Kalau misalkan lebih besar atau sama dengan baru kita bagi
Ya, artinya kalau ini satu satu dibagi dengan satu satu berarti adalah satu. Ya, satu kita kalikan dengan satu satu adalah satu satu. Lalu kita kurangi ya kedua biner ini satu satu kita kurangi dengan satu satu. Lalu kita dapatkan nilainya 0. Lalu kita turunkan lagi di belakangnya ke bawah. Ya, misalkan apakah nilainya itu lebih besar daripada ini ternyata 0 ya. Jadi kita naikkan nolnya ke atas ya, tambahkan nolnya ke atas. Lalu kita turunkan lagi nolnya apakah dia lebih besar daripada nilai ini? Ternyata tidak, maka kita tambahkan 0 lagi di sini. Lalu kita turunkan lagi 0 ke belakang lagi. Apakah dia lebih besar dari satu satu? Ternyata tidak. Artinya kita naikkan lagi 0 ke atas ini. Lalu ke belakang lagi, apakah nilainya ini bernilai satu satu? Apakah satu ini bernilai lebih besar daripada satu satu atau tidak? Kalau tidak, berarti kita naikkan lagi 0 ke atas. Lalu kita mundur lagi satu digit lagi, gitu ya, turunkan satu, jadi satu dan satu, gitu ya, kita turunkan. Ternyata nilainya lebih besar atau sama dengan nilai yang di sini. Ya, jadi kita kita satu satu kita bagi dengan satu satu adalah satu ya. Jadi kita kalikan satu satu adalah nilai sisanya terakhir adalah nol. Dan selanjutnya kita lihat kalau perkalian bilangan biner ini ya untuk pembagian biner kita dapatkan nilai pembagian binernya adalah ini ya 1,000,001. Lalu selanjutnya perkalian bilangan biner ya. Untuk perkalian bilangan biner lebih simpel ya. Jadi kita sama dengan perkalian seperti biasa ya. Satu kita kalikan dengan digit paling belakang kita kalikan ke atas dulu ya. Jadi kemungkinannya hanya satu dan nol ya. Jadi ya kalau misalkan nilai di sini satu maka di sini adalah nilai yang di atas sini. Kalau nol berarti nol semua gitu ya. Lalu untuk maju satu digit di bawahnya kita majukan satu digit ke depan lagi. Baru kita kalikan dengan atas lagi. Satu, apakah nilai ini satu ataukah nol? Kalau nilainya satu berarti yang di atas kita kopikan ke baris berikutnya ya dengan di shifting ke kiri satu digit ya. Lalu selanjutnya apakah ada lagi? Tidak ada, berarti kita tinggal jumlahkan ya. Jumlahkan seperti jumlahan biner seperti biasa. Satu satu, nol satu jadi satu, nol nol dan kalau satu satu berarti ada satu kali satu gitu ya. Kalau misalkan dapat seperti itu. Dan hasil ini adalah hasil perkaliannya. Ya, hasil perkaliannya tinggal konversi mau apakah jadi biner aja atau mau jadikan desimal gitu ya. Atau menjadi konversikan menjadi heksa itu tergantung soal. Dan kebetulan di sini adalah soalnya adalah hanya mengkonversinya ke dalam bentuk desimal saja. Selanjutnya kita bahas tentang aljabar boolean termasuk sifat asosiatif, distributif, penambahan, multiplikasi, komutatif, dan hukum De Morgan. Ya, lalu pembuktian aljabar boolean dapat eh, dilakukan dengan dua cara yaitu dengan memasukkan variabel biner 0 dan variabel biner 1. Ya, contoh di sini misalkan kita diminta eh, menggambarkan sirkuit membuktikan eh, nilai ini gitu ya. Kita diminta membuktikan apakah nilai fungsi ini sama dengan ini dan kita diminta menggambarkan sirkuitnya. Lalu untuk pertanyaan yang pertamanya yaitu kita diminta membuktikan apakah nilai A ditambah B ditambah C dinatkan atau dikomplement itu sama dengan nilai A komplement dikalikan B komplement dikalikan C komplement.
Ya, cara pertanyaan pertama yaitu tentang pembuktian dari hukum De Morgan. Anda bisa gunakan bentuk tabel kebenaran ya. Jadi ini adalah tabel kebenaran. Kalau misalkan ada tiga variabel, berarti kita harus dua pangkat tiga kombinasi ya. Jadi di sini ada dua pangkat tiga adalah 16. Berarti kita harus buat ada 16 macam kemungkinan ya. Ya, 16 macam kemungkinan. Dan dari sini kita bisa buktikan bahwa untuk nilai A plus B plus C dinatkan, ini adalah yang dinatkan, itu kalau kita bandingkan kedua tabel ini itu identik. Ya, ingat kembali ini untuk penjumlahan boolean. Kalau untuk penjumlahan boolean selama A, B, dan C-nya itu eh, ada yang bernilai satu, ya, apakah di salah satu komponennya bernilai satu, maka outputnya akan bernilai satu, ya. Kalau di sini misalkan ini nol semua, pasti nilainya nol. Ini ada satu satu saja, itu ini akan bernilai satu. Apalagi kalau tiga-tiganya bernilai satu, ya. Ya, jadi kita perhatikan nilai boolean dari salah satu komponennya aja saja. Kalau misalkan untuk penjumlahan itu salah satu komponennya bernilai satu sudah pasti bernilai satu di sini. Dan setelah kita susun dan ingat juga untuk NAT atau komplement, kalau di sini bernilai nol, maka NAT-nya dari nol adalah satu. Dan NAT dari satu adalah nol dan seterusnya. Dan di sini kita sudah jelas ya dibuktikan bahwa nilai kedua komponen dua tabel ini adalah identik ya, identik. Jadi maka terbukti ya bahwa nilai ini itu adalah komplement dari nilai ini adalah perkalian dari komplement A dan komplement komplement B dan komplement C. Lalu bagaimana kalau kita diminta menggambarkan sirkuitnya? Berarti kita tinggal menyusun dalam bentuk rangkaian switch ya. Kalau NAT A berarti eh, kita tuliskan dengan anggaplah warna lain ya, yang menandakan bahwa ini adalah eh apa namanya, kalau di switch A itu di drive, kalau A yang ini bernilai nol pasti ini bernilai satu. Kalau yang nilai A ini kita drive bernilai satu, maka ini akan bernilai nol. Dan kita bisa buktikan juga bahwa kalau misalkan A itu bernilai nol dan B bernilai nol artinya mati, berarti nilai A komplementnya bernilai satu ya di sini. Kalau kita maka outputnya udah pasti bernilai nol ya, karena kalau kita lihat kita susuri untuk jalur ini listriknya hanya mengalir di A, tapi kemudian di blok atau diputus oleh switch yang A ini. Ya, maka keluarannya nol. Lalu kalau misalkan A-nya bernilai A-nya bernilai nol ya, A-nya bernilai nol artinya mati dan B-nya nyalakan ya. Di sini kita lihat maka akan tetap bernilai nol karena diputusnya di A ya. Jadi kalau atau bisa saya gambarkan juga seperti ini ya. Ini switch B, ini switch A komplement, dan ini switch A. Ya, ini A komplement. Ya, jadi selama A-nya bernilai nol, ya, selama A-nya bernilai nol, atau nilai kedua di sini B dan A itu bernilai nol, itu maka
tidak ada listrik yang mengalir ke ujung di sini gitu ya. Lalu kalau misalkan yang terjadi adalah kedua-duanya menyala. Yang penting kalau misalkan A-nya menyala satu, berarti dan B-nya menyala satu, berarti A-nya adalah nol ya, listrik akan tetap mengalir di sini. Lalu bagaimana kalau A-nya satu, B-nya nol gitu ya. Maka ini juga nol, maka tidak ada yang mengalir di sini, tidak bisa ke sini juga tidak bisa ke sini. Ya, jadi tetap akan bernilai nol. Jadi A-nya satu, B-nya nol. Seperti ini kasus yang ini dia tidak akan nyala. Lalu bagaimana kalau sirkuitnya A kali B ya? Jadi kalau kita A kali B atau A N B gitu ya. Kita susun tabel kebenarannya ternyata hasilnya identik antara kedua ini. Maka terbukti bahwa NAT A plus B dikalikan A itu sama dengan sirkuit A kali B. Lalu kemudian kita akan bahas tentang sum of product dan product of sum. Ya, contohnya kita diminta membuat tabel kebenaran untuk persamaan ini. Ya, tabel kebenaran ini tidak terlihat bentuk sum of productnya atau product of sumnya karena ini kombinasi antara penjumlahan dan perkalian atau and or gitu ya. Jadi kita konversikan menjadi or semua atau and semua gitu ya. Di sini kalau biasanya paling bagus kita konversikan menjadi perkalian jadi sehingga menjadi persamaan sum of product. Ya, jadi sum of product itu kita kalikan ini semua menjadi ke dalam ke dalam persamaan ini sehingga menjadi persamaan distributif ya. Jadi kita kalikan ya misalkan dari A kali B ini kalikan sini, lalu ini kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini. Lalu ini kalikan ke sini, ini kalikan sini. Tapi sebelum itu kita harus hati-hati juga ya. Di sini ada C kali D dinatkan. Jadi kita tidak bisa langsung kalikan ke sini. Kita bisa kita harus pecah lagi nilai C dan D ini menjadi nilai komplement masing-masing anggotanya atau komponennya. Dan ini juga ya, ini ada D kali E komplement ya, B kali E komplement ya. Lalu ini lagi ada dikomplementkan dulu baru A kali B kali C dikomplement. Ya ini kita harus hati-hati soal ini, yang ini terutama yang masalah yang ini tidak bisa langsung kita kalikan ke sini gitu ya. Jadi yang ini kita konversi dulu menjadi komponen komplement ya. Misalkan ada komplement A, ada komplement B-nya, ada komplement C-nya gitu ya. Dan kalau kita konversi, kita ingat lagi hukum De Morgan, ya kalau misalkan A kali B kali C ini dinatkan, itu adalah jadi nat A kali nat B dan dikalikan dengan nat C, gitu ya. Lalu misalkan A kali nat A plus misalkan atau B misalkan, ini sama dengan ya dinatkan gitu ya. Ini sama dengan nat dari sorry ini menjadi perkalian ya, nat dari nat gitu ya dikalikan dengan b nat atau sama dengan A kali B. Jadi ini yang ini bisa kita anggap sebagai satu kesatuan gitu ya, sebagai nat A ya, nantinya menjadi A kali B nat gitu ya. Sorry, A kali B nat. Dan atau A-nya kita balikin menjadi A kali B kali C nat kali B nat misalkan. Lalu A kali B kali C-nya ini atau saya langsung aja ini jadi E, ini jadi E, ini jadi E, ini juga jadi E. Ini konversi lagi jadi hukum De Morgan, kali ini menjadi penjumlahan.
nat A plus nat B plus nat C kali E nat, baru ini kalikan lagi ke dalam. Gitu. Ya, jadi kita konversi dulu ya. Eh A kali B plus A kali C, D plus E, D nat kali plus E nat, lalu AB plus B kali C nat plus D nat kali E, plus C kali D plus A kali C kali E nat plus B nat plus D kali AB ya. AB ABC gitu ya. ABC kali E nat ya. Ya, ya, jadi itu ya. Oh, ini udah benar ya. Ya, ini udah benar. Jadi ABC kali E. Ya, karena A-nya ini cuma A-nya adalah tadi sama dengan A kali B kali C. Ya, jadinya A kali B kali C kali E nat gitu ya. Lalu selanjutnya kita lebih sederhanakan. Ya, di sini kita kalikan ini ke sini gitu ya. Ini kalikan ini ke sini, ini kalikan ini. Kita nggak tahu apa yang kita dapatkan. Pokoknya kita kerjain aja yang dengan cara hukum distributif gitu ya. Ini kalikan ini, lalu ini kalikan ke B-nya gitu ya, ke B yang ini gitu ya. Lalu kita dapatkan yang persamaan di bawah ini ya. Sekarang kita lihat apakah ada yang sama? Ada ya, ini dengan ini sama, berarti A kali A plus A itu adalah A gitu ya. Lalu dan ini sama juga dengan ini ya. Lalu ACE dengan ACE sama, bisa kita gabung jadi satu, jadi AB dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Lalu kita periksa lagi apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Ya, kalau tidak ada, ya sebenarnya mungkin ada ya yang bisa kita sederhanakan. Tetapi kalau malas mikir, lebih baik dari sini kalau sudah ada bentuk pasangan-pasangan perkalian gitu ya. Selanjutnya kita konversikan menjadi bentuk pasangan SOP. Ya, pasangan-pasangan SOP. Jadi semuanya, semua komponen ini harus punya 5. Contoh ini adalah 5 buah variabel, yaitu ada dari A, B, C dan A, B, C, D, E gitu ya. Dan kalau tidak ada seperti ini, berarti diapakan? Berarti kita ekspansi. Di sini tidak ada C, tidak ada D, tidak ada E, gitu ya. Berarti kita tambahkan di sini C plus C nat dikalikan D plus D nat dikalikan E plus E nat untuk AB sini. Lalu yang ACD itu tidak ada B dan E. Berarti kita tambahkan B plus B nat dan E plus E nat dan seterusnya dan seterusnya. Kita dapatkan yang lebih ribet gitu ya, nilai ini kita kalikan dengan hukum distributif ya, ini kalikan ini, terus tuh ini kalikan sana gitu ya, lalu ini kalikan sana, lalu kalikan sana gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti kita dapatkan ini ya, persamaan yang panjang. Anda susun kemudian sedemikian rupa supaya gampang dibaca atau diorganisir. Ya, lalu Anda bisa gunakan ini langsung atau bisa gunakan konversi dari nilai ini ke dalam bentuk biner ya. Yang tidak ada yang nilai tidak ada komplemennya atau variabelnya, itu kita tulis nilai satu, yang ada komplemennya seperti ini kita tulis nol.
Ya, kalau kita susun ini nilainya adalah satu 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 satu, lalu ini satu 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 nol satu dan seterusnya dan seterusnya. Kita susun ya jadi bentuk binernya. Setelah selesai nyusun binernya, lalu Anda susun di sini. Ya, nilai satu 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 Anda susun tabel ini ya sampai ya karena ada 5 variabel berarti ada 2 × 5 kombinasi yaitu 32 32 kombinasi. Ya, di sini kita tulis ada 32 kombinasi ya seperti ini. Ya, ada dua 32 kombinasi. Selanjutnya tinggal Anda eh, susun ya 0 0 0 0 1 0 1 di belakang sini lalu 00 11 maju depan 44 ya 00 11 maju ke depan 888 gitu ya nolnya 8 kali satunya 8 kali maju ke depan lagi 16 kali gitu ya nolnya dan seterusnya. Setelah nyusun A B C D ya nyusun ini A B C D E ya selalu Anda lihat di sini. Satu 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 itu adanya di mana? Ya berarti satu 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 ini tulis satu di sini. Lalu lihat lagi di sini 11101 11101 berarti satu tulis di sini dan seterusnya mungkin ada duplikat tidak apa-apa yang penting kita tulis dulu kita mapping nilai yang ada di sini ke tabel ini ya nanti Anda akan dapat petanya sesungguhnya ya jadi yang sebenarnya bentuk pasangan SOP paling sederhananya. Ya, nanti Anda tinggal lihat di sini bentuk petanya, pasangan SOP-nya mana aja ya. Ini, ini, ini gitu ya. Ini dan seterusnya gitu ya. Berarti pasangan SOP untuk menuliskan notasi SOP ini 0 ya, 1 2 3 sampai dengan 31. Berarti pasangan SOP atau kita notasikan sebagai sigma gitu ya. Yang adalah nilainya yang bernilai satu saja di tabel ini. Ya, yang bernilai satu aja di tabel ini yaitu di ini 6 ya, 7 terus 8 9 terus 10 lalu 11 12 dan seterusnya ya. Anda bisa susun sendiri. Nah, jadi SOP-nya adalah 6 7 9 10 12 dan seterusnya. Ya, itu adalah SOP-nya. Berlalu POS-nya atau PAI-nya adalah yang nilainya 0, yaitu 0 1 2 3 dan seterusnya. Ya, itu adalah SOP-nya. Ya, lalu dari sini kita akan nyusun keymap ya. Jadi keymap itu misalkan kita diketahui persamaan Y sama dengan A, eh, NAT A, B, dan seterusnya. Diminta buat tabel kebenarannya, lalu susun SOP-nya, lalu susun keymap-nya, dan hasil penyederhanaannya. Lalu pertama kita susun tabel kebenarannya. Anda bisa menyusun tabel kebenarannya seperti ini. Ternyata yang kita dapatkan adalah nilai ini adalah satu semu yang ini adalah nol gitu ya. Ya nilainya nolnya ada yang lainnya satu semua kecuali yang ini ya untuk pi nilai dari 10 ya pi 10 bernilai nol gitu ya. Jadi bentuk paling sederhananya ini sebenarnya adalah yang ini ya pi 10 atau kalau kita tuliskan dalam bentuk POS itu adalah
nol 1 0 1 gitu ya. Kalau atau NAT A ya, atau NAT A, B, NAT C dan D, atau itu ya. NAT A, B, NAT C dan D ya. Jadi ini adalah fungsi F-nya yang ternyata nilai F itu adalah nilai posnya itu adalah NAT A plus B, NAT C dan D yang ini. Jadi untuk SOP ya, SOP nilai 0 itu kita kasih nilai A, nilai komplement. Kalau POS atau product of sum justru kebalikannya ya. Kalau nilai 0 adalah yang positifnya, yang nilainya 1 adalah yang komplementnya. Ya, ini saya sudah susunkan di sini tabel konversi nilai SOP dan nilai POS untuk tabel seperti ini ya. Kalau bentuk susunan binernya seperti ini, maka SOP-nya adalah yang ini. Dengan tanda petiknya adalah komplement. Kalau untuk POS justru kebalikannya, yang 0 itu bukan yang nilai 1 adalah komplementnya ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk POS yang kita cari adalah yang nilainya 0 gitu ya. Kalau nilainya 0 berarti adalah nilai POS. Kalau nilainya 0 berarti nilai POS-nya adalah NAT A plus B, NAT C plus D. Ya, adalah penjumlahan. Kalau misalkan kebetulan contoh saja di sini adalah 0, lalu ada lagi 0 di sini gitu ya, misalnya 0 di sini, berarti bentuk POS-nya adalah A plus B NAT C plus C NAT D gitu ya. Dan lalu dikalikan dengan NAT A plus B NAT C plus D ya, plus D NAT. Sorry, ini saya tulis di bawah dikit sini. NAT A plus B plus C NAT plus D. Ini contoh aja ya. Dan kebetulan di contoh ini setelah kita susun tabel kebenarannya dan kita operasikan yang logika tadi itu adalah ternyata Pi 10 gitu ya, yang bernilai Pi 10 itu yang punya nilai 0 gitu ya. Selainnya bernilai 1 gitu ya. Berarti sigmanya itu adalah yang selain itu adalah 0, 1, 2 dan ini ya, kecuali 10 ya. Kecuali 10 ya. Jadi 10-nya yang tidak ada di sigmanya. Ya, jadi SOP-nya. Lalu bagaimana ini Anda bisa ini bisa dibuktikan juga ya kalau kita uraikan persamaan tersebut ya dengan eh, cara De Morgan, lalu kita pecah lagi ya De Morgan ini menjadi yang lebih kecil lagi gitu ya, sampai hanya ada komponen komponen ininya saja, komponen satu variabel saja gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat misalkan yang ini enat dengan enat D gitu ya, kita faktorkan enatnya ini dikalikan ini menjadi 1 plus D gitu ya. 1 plus D, 1 ditambah D adalah 1. Jadi ini hanya bernilai enat. Lalu yang bisa kita faktorkan ada lagi yang C, yang C yang C dengan yang eh CB gitu ya. Ya, CB kita bisa faktorkan. Lalu yang D dengan CD bisa kita faktorkan. Dan setelah kita operasikan kita dapatkan nilai E NAT plus B plus C NAT plus D. Atau ini sama dengan Pi 10 ya. Ya, Pi 10 dari mana ya? Dari kalau E NAT itu adalah berarti nilainya 1 ya.
Kalau karena ini bentuk pos, ya bentuk pos, ini bentuk pos, ya N1 ya plus B itu adalah nol, C naught itu adalah satu dan D adalah nol. Ya kalau kita konversikan ini jadi biner adalah satu plus nol plus satu plus nol. Ya. Dan SOP-nya adalah yang selain POS tadi ya. Kalau kita sudah lihat di tabel adalah ini nilai yang ini ya kecuali nilai yang 10 ya. 10-nya tidak ada ya. Ini tidak ada. Yang 10 tidak ada. Dan POS-nya adalah ENAT plus B plus CNAT plus D. Ya berarti ini tidak ada ya. Ya ini tidak ada. Ya. Oh sorry. Ini ada berarti. Nol. Ya, yang tidak ada itu adalah A, B nat dan C D nat ya. A, B nat ya, A, B nat dan C D nat ya. Yang tidak ada. Ya. Nah, di sini tidak ada itu adalah yang 10 untuk sigmanya. Dan kalau kita susun di dalam bentuk Kmap ya A B yang A B nat dan C D nat itu kita tuliskan nilainya nol ya. Karena bentuk di sini itu di dalam tabel ini itu adalah bentuk SOP semua. Jadi kalau kita lihat bentuk SOP ya yang kita lihat SOP untuk menyusun Kmap adalah yang tabel yang SOP-nya. Ya, jadi yang A, B nat dan C, D nat itu yang kita tulis nilainya nol ya. A, B nat dan C, D nat itu nilainya nol. Lalu gambar sirkuit N, OR, NOT, dan NaN ya. Lalu berbagai macam gate. Misalkan di sini kita diminta menggambarkan sirkuit tadi. Gambarkan sirkuit logiknya yang paling sederhana dan tuliskan tabel kebenarannya. Ya, tabel kebenarannya kita sudah punya di sini ya. Sebenarnya tinggal menyalin. Ini adalah tabel kebenarannya ya ditulis sampai sini saja tabel kebenarannya. Yang ini untuk membantu Anda kalau menyusun tabel Kmap ya untuk 4 variabel. Kalau 5 variabel silakan Anda susun sendiri ya. Jadi dari sini tadi sudah punya tabel kebenaran dan bentuk paling sederhananya adalah yang bentuk POS tadi ya, yang penjumlahan A plus B nat dan seterusnya tadi. Ya, jadi bentuk paling sederhananya adalah A B nat plus B plus C nat plus D. Di sini kita biasanya menggunakan logic gate yang 2 input ya. Kalau misalkan ada juga perangkat yang 4 input gitu ya, misalkan 4 input OR gate misalkan. Sebenarnya di dalamnya itu ada 2 buah gate, dua input, lalu 1 buah gate. Ya, jadi ada 3 buah gate, 2 input ya. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 4 ini membentuk namanya eh, logic gate 4 gate input ya untuk OR ya, 4 gate OR ya, 4 gate.
sorry, get or 4 input ya. Ya sebenarnya di dalamnya ada dua buah gate, dua input ya. Tiga buah gate, dua input. Sama juga dengan ini ya. Jadi ini adalah gate 4 inputnya. Gate get or 4 input gitu ya. eh dan kita tinggal nyusun persamaan ini ya. NAT A-nya berarti kita pakai eh, komplement, gate komplement. NAT C-nya juga kita buat gate komplement. Lalu kita masukkan untuk B-nya yang tidak pakai komplement, ditambahkan dengan A komplement, ditambahkan dengan C komplement, ditambahkan dengan D komplement ya. Jadi kalau kita telusuri sirkuit ini ya menjadi kalau ini jadi NAT A plus B, ini jadi NAT C plus D, ditambahkan menjadi NAT A plus B ditambah C NAT plus D ya, atau bisa dituliskan seperti ini juga ya. Jadi pasangan dua-dua. Ya, ini tadi tabel kebenaran sudah dikerjakan di sesi sebelumnya. Kemudian kita akan merancang sirkuit kombinasional, yaitu yang menggunakan NAND gate dan NOR gate ya. Ini sedikit mungkin agak sedikit membingungkan. Tapi pada intinya kita kalau NAND gate kita mengusahakan sirkuit ini nantinya adalah sebuah perkalian gitu ya. Kita ubah menjadi sebuah perkalian. Kalau NOR gate berarti kita ubah menjadi penjumlahan dengan sedikit trik gitu ya. Nanti penjumlahan yang N gitu ya. Pasangan penjumlahan N berarti harus ada pasangan dua-dua gitu ya. Harus ada pasangan dua-dua yang dinatkan. Ya, yang kita harapkan bentuknya seperti itu. Ya, ada nat di atasnya, lalu ini adalah pasangan dua-dua perkalian. Lalu kalau misalkan ada 4 perkalian gimana? Kita bagi-bagi menjadi dua-dua gitu ya. Kita bagi-bagi menjadi dua-dua gitu ya. Menjadi nat gitu ya. Nat. Nantinya ini jadi nat lagi gitu ya. Ini juga dinatkan lagi. Ya harapannya seperti bentuknya nanti seperti ini gitu ya. Nanti pasangan dua-dua gitu ya. Di sini juga harus dalam bentuk nat gitu ya. Ya, ini juga harus dalam bentuk nat. Ya, perkalian dua-dua gitu. Lalu di atasnya lagi dinatkan lagi. Nah, ini nanti bentuknya kita harapkan bentuknya seperti itu. Jadi ini nat untuk pasangan dua ini ya. Lalu nanti dinatkan lagi pasangan dua ini gitu ya. Ya ini juga sama. Jadi satu grup gitu ya, satu grup nat ya. Yang ini menjadi satu buah grup besar lagi gitu ya, satu buah grup besar yang terdiri dari pasangan dua-dua ya, yang dinatkan di atasnya oleh nat utama lah gitu ya. Sama juga dengan NOR gate ya, ini kita harapkan bentuknya seperti ini. Kalau misalkan lebih dari dua ya, seperti 4 gini, berarti kita harapkan bentuknya itu adalah dua buah grup ya, dua buah grup, yang satu NAT ini dan NAT ini gitu ya, dinatkan gitu ya. Nah, ini menjadi penjumlahan juga. Lalu ditambahkan lagi NAT yang di sini. Ya, misalkan seperti ini. Lalu dinatkan gitu ya. Ya, ini untuk grup satu, ini grup 2. Lalu ini dinatkan lagi ya menjadi satu grup utama ya. Kita gabungkan menjadi satu grup utama yang dinatkan. Ya. Seolah-olah ini menjadi seperti A gitu ya. Ini seperti B, lalu jadi
ditambahkan ya, dinatkan ini menjadi NOR gate gitu ya. Sama juga yang di dalamnya itu sementara A sendiri itu adalah di dalamnya A itu sendiri itu ada di dalam A itu ada sendiri adalah ada NAT dari NAT ini gitu ya. Tambah NAT ini gitu ya. Atau kalau misalkan ini saya lambangkan sebagai simbol lain gitu ya, misalkan ini U, ini V gitu ya. Di mana U sendiri isinya adalah NAT ini dua buah komponen yang dinatkan ya menjadi bentuk NOR gate ya. Ya, idenya seperti itu ya. Contoh ini kita akan pecah dulu menjadi komponen yang kecil-kecil di atau terdiri dari satu buah variabel kalau bisa. Yang jadi kalau misalkan nan ada NAT di sini yang NAT gabungan, berarti kita konversi dulu dengan cara De Morgan. NAT BC adalah NAT B plus NAT C. Ya, ini tidak perlu pakai De Morgan karena sudah terpisah ya. NAT A dikalikan NAT D. Ya, jadi kita biarkan apa adanya. Kita cari lagi kalau ada eh, NAT gabungan lagi, kita pecah dengan cara De Morgan. Lalu kita kalikan dengan cara distribusi menjadi persamaan yang ini. Ya, ternyata setelah kita sederhanakan A dikalikan E NAT itu adalah nol ya. Nol di ini adalah nol. Nol dikalikan D berarti nol. Lalu kita cari lagi apakah ada lagi yang seperti itu. NAT NAT dua buah NAT variabel yang satu adalah komplement dari variabel satunya seperti ini C dikalikan C NAT ya itu adalah nol juga. Ada lagi kalau tidak ada ya kita coba faktorkan. Yang pertama kita akan mencoba menjadi mencoba perkalian. Kita coba faktorkan apakah ada yang persamaannya sama di sini. Misalkan NAT A dan NAT D ini juga ada NAT A dan NAT D. Apakah ada lagi NAT A dan NAT D? Ya, ternyata cuma itu kita faktorkan. Lalu kita lihat lagi apakah ada lagi yang bisa kita faktorkan. Misalkan yang C ini dengan ini gitu ya bisa kita faktorkan jadi ini. Lalu yang ini ya dengan yang ini bisa kita faktorkan jadi yang ini. Yang ini dengan yang ini kita bisa faktorkan jadi ini. Lalu kita lihat lagi apakah yang ada yang sama lagi. Ternyata yang Anda bisa yang ini dengan yang ini dengan yang ini kita bisa faktorkan B nat plus C natnya. Jadi B nat plus C natnya bisa kita faktorkan ya sisa ini ya B nat plus C nat dikalikan dengan hasil faktorannya adalah A A nat D nat ya plus A nat plus D nat plus lalu sisanya C dikalikan A plus B nat. Ya, di sini ada E nat dikalikan D nat plus E nat. Ini bisa kita faktorkan lagi E natnya. Ini menjadi D plus satu. Ya, D plus satu itu adalah satu. Satu dikalikan E nat menjadi E nat ya. E nat plus D nat. Ya, lalu ini adalah C dikalikan A plus B nat. Ya, sampai sini mungkin Anda eh, masih belum kelihatan makin berkurang bentuk bentuknya ya tetapi masih dalam bentuk penjumlahan ya di sini ada penjumlahan ada perkalian
Kita ingin ini ubah jadi ini perkalian, ini jadi perkalian, ini jadi perkalian ya. Dengan cara De Morgan ya. Jadi B nat plus C nat adalah B dikalikan C dinatkan ya. Kalau ini kita balikan adalah yang atas ini ya. Lalu A E nat plus D nat adalah nat A dikalikan D. Lalu yang ini C dikalikan A plus B nat ya. A plus B nat adalah nat A dikalikan B ya dinatkan. Ya di sini hampir hampir selesai, tersisa yang ini ya kita natkan ini menjadi nat dari ini dikalikan nat dari ini semua. Kita dapatkan dua grup, yang satu ini dan satunya yang ini ya. Ya, dua buah grup itu dia sudah berbentuk B nut kali C nut ini sudah bentuk AND gate ya. Sorry, NAT AND ya, bentuk sudah bentuk NAND gate. Yang ini juga sudah berbentuk NAND gate. Yang ini juga sudah berbentuk NAND gate ya, yang ini. NAT dari NAT A kali B itu udah bentuk NAND gate. Dan kalau kita perhatikan ya di sini NAT dari B kali C dinatkan ini sudah berbentuk dua grup ya. Grup satu yang isinya NAT BC dan grup 2 adalah isinya NAT A kali D. Ya, dan ini sudah bentuk NaN berikutnya, NaN grup NaN yang ini lagi ya. Dan yang ini C dikalikan grup yang ini ya. Grup ini yang dikalikan dengan ini udah ada NAT-nya di atas. Berarti ini adalah grup NaN lagi. Dan kalau andaikan kita konversi ya menjadi dua buah grup besar, jadi misalkan X, Y, ya, XY, grup XY, yang satunya KZ misalkan, grup KZ, di mana X-nya itu adalah B C nat, yang Y-nya adalah AD nat, dan K-nya adalah C, dan Z-nya adalah A nat B nat gitu ya. Dan ini andaikan X dan Y ini kita anggap sebagai U, yang ini sebagai V gitu ya. Dan di atasnya ada NAT lagi. Maka ini adalah dari grup baru ya. Ini grup U dan ini grup V. Di mana U isinya adalah NAT X kali Y. Dan X isinya adalah NAT B kali C. Dan Y adalah NAT A kali D. Kalau yang V itu adalah NAT dari K kali Z, di mana K-nya itu adalah C dan Z itu adalah NAT A, NAT KA kali B. Selanjutnya tinggal kita susun bentuk sirkuitnya. Nah, ini bentuk sirkuitnya. Dimulai dari yang dari bawah dulu ya. NAT A kali B, NAT A itu adalah komplement ya, komplement seperti ini. Dan NAT B itu tidak ada lagi ya. Nah, selain itu, kemudian B kali C NAT, ya berarti kita pakai B kali C ya, dinatkan, itu adalah nannya yang ini. Dan nan dari A kali D adalah yang ini. Ya, lalu B kali C dikalikan A kali D dinankan, ya berarti kita gunakan yang ini. B dikali C dinankan dengan A kali D ini.
jadi jadi gate yang ini. Lalu yang NAT A dikalikan B itu NAND gate-nya adalah yang ini. Ya, lalu kita jumlahkan kita kalikan yang NAT A ya, NAT A kali B dikalikan dengan C itu adalah yang gate yang ini ya. Jadi C-nya ke sini dikalikan dengan NAT dari A kali B yaitu yang grup yang ini, yang KZ ini atau grup V ini ya adalah yang grup V. Ini adalah grup yang eh, U-nya, grup U-nya adalah B kali C dikalikan dengan A kali D ya, dinatkan itu adalah dapat NAND gate yang ini. Lalu selanjutnya adalah gabungan semuanya ya, C dikalikan A dan ini B dikalikan C dikalikan A kali D digabungkan ya dengan NAND gate yang ini ya, menjadi NAND gate kita keluaran dari sini adalah B kali C dikalikan A kali D dikalikan C dan seterusnya ya. Dan ini adalah bentuk logic gate-nya. Lalu kemudian bentuk NOR gate ya, dari bentuk awal, bentuk yang agak sederhana ini yang masih ada perkaliannya kita akan pecah menjadi penjumlahan. Ini udah bentuk penjumlahan, kita tinggal perkalian ini, yang ini kalinya cuma ini. Berarti kita konversikan yang bentuk ini jadi bentuk penjumlahan ya. Dengan menggunakan cara De Morgan ya, B plus C naught dikalikan A plus D naught. Grup ini dan grup ini kita konversi menjadi De Morgan adalah ini. Dan grup yang ini kita konversikan dengan cara De Morgan adalah ini. Ya. Selanjutnya, selanjutnya ini sudah NAT, di sini sudah NAT, tetapi tidak ada NAT di atasnya. Jadi kita tambahkan NAT lagi di atasnya, NAT dari ini, tetapi karena supaya tidak merubah maknanya, kita NAT-kan lagi, kita NAT-kan lagi. Jadi persamaan yang ini. Jadi kalau misalkan eh, ini adalah U, ini adalah V, ini adalah W, ini adalah Z gitu ya. Maka misalkan U adalah B nat plus C nat dinatkan. V-nya adalah E nat plus D nat dinatkan. Dan W-nya adalah C nat. Z adalah E plus B nat dinatkan. Maka bentuk persamaan ini menjadi U plus V gitu ya. Dinatkan ditambah dengan W plus Z dinatkan. Lalu dinatkan di atasnya dinatkan lagi. Ya. Bisa kita tuliskan lagi di sini jika U plus W adalah apa ya contohnya X gitu ya. Dan W plus Z nat itu adalah Y. Ini menjadi X plus Y dinat gitu ya. Lalu dinatkan lagi. Ya, jadi X plus Y nat ya X plus Y nat itu adalah kalau NOR ya, karena NOR ini adalah NOR X dan Y ini adalah NOR. Lalu dinotkan lagi dengan komplemennya. Ini menjadi X plus Y nat dinatkan. Lalu X kalau kita pecah, X isinya adalah
Ya, X isinya adalah U plus V dinatkan. Ya, X adalah U plus V dinatkan atau ini adalah bentuk OR gate. Ini untuk U, ini untuk V. Ya, Y-nya itu adalah W plus Z. W plus Z yang dinatkan. Ya, Y-nya adalah W plus Z yang dinatkan. Jadi ini adalah W, ini adalah Z. Ya, lalu U-nya isinya adalah nat B plus nat C. Ya, jadi ini adalah NOR gate lagi. Ya, yang isinya itu adalah B nat dan C nat. Ya, B plus C nat. Kalau B plus C nat itu adalah bentuknya gunakan komplement NOR gate. Ya, ini adalah B. C natnya adalah bentuk komplement NOR gate. Ya, V-nya juga begitu dan seterusnya. Kalau kita rangkum dari sini dan seterusnya, jika kita kerjakan seterusnya, ini adalah sirkuit yang kita dapatkan. Ya, begitu cara kita menggambarkan dari sirkuit untuk NAND gate saja dan NOR gate saja. Ya, lebih lanjut ya penyederhanaan dari persamaan tersebut ya, misalkan persamaan dari ini ya, yang tadi kita gunakan untuk membuat NAND gate dan NOR gate tadi. Jika kita tuliskan dengan menggunakan hukum distributis, kita bisa sederhanakan lagi dengan hukum konsensus. Ya, hukum konsensus ini yaitu kalau misalkan kita punya X kali Y ditambahkan X naught kali Z ditambahkan Y Z, di mana Y-nya di sini dan Z-nya ini nilainya berbeda gitu ya. Yang yang ada memberikan tandanya untuk apa namanya? Untuk flagnya gitu ya. Untuk bentuk ini kita lihat di sini, kalau di sininya X, di sininya X naught gitu ya, atau komplementnya, lalu diikuti dengan nilai lain, variabel lain, dan ditambahkan dengan variabel lain tersebut dalam pasangan yang sama. Itu dan hasilnya adalah X kali Y ditambahkan X naught kali Z. Dan bentuk ini untuk bentuk SOP. Kalau bentuk POS-nya ya bedanya dia hanya penjumlahan ya. X plus Y dikalikan X naught ya. Ini X dan X naught. Di sini ada Y dan ini ada Z, berarti di sininya ada Y plus Z. Ya, ini sama dengan nilainya X plus Y dikalikan dengan X naught plus Z ya. Atau kita merangkum hanya nilai ini jadi tereliminasi. Jadi sisa yang ini saja. Sama juga yang ini, yang nilai ini, yang ini tereliminasi sisa yang ini saja. Untuk bentuk seperti ini ya, contohnya dari sini kalau kita kalikan dengan apa namanya, dengan kita ubah dengan hukum distributif, kita lihat pasangan nat A nat nat A kali nat B dan nat A kali nat C dan nat B kali C. Ya, di sini pasangan ini di sini adalah B, ini C gitu ya. Di sini nat A. Sorry. Eh di sini ada nat C, di sini ada C gitu ya. Di sini ada A, nat A dan nat B. Di sini berarti yang di sini harus nat A dan nat B gitu ya. Dan dari sini yang ini bisa kita rangkum menjadi dengan hukum konsensus yang A dan B-nya itu tereliminasi ya.
Sisanya adalah AC, ANAT A, dan NAT C ditambahkan dengan NAT B dan C. Lalu selanjutnya kita cari lagi yang ada nilai saling berkomplement. Di mana di sini nilainya C, di sini NAT C. Ya, kita lihat di sini NAT C, di sininya ada B NAT dan D NAT. Ternyata di sini ada D NAT dan B NAT juga. Ya, berarti kita bisa grouping jadi seperti bentuk ini. BC dan jadi kita bisa lihat untuk yang di hijau ini C dan C nut saya pindah D nut dan C nutnya ke depan gitu ya. Jadi jadi C dan C nut seharusnya di sini pasangannya adalah B nut dan D nut ya. Ternyata di sini juga D nut dan B nut. Berarti kita bisa eliminasi yang ini ya, tersisa dengan B nut dan C ditambahkan D nut dan C. Ya, kita bisa eliminasi sehingga persamaan ini sedikit lebih sederhana, hanya terdiri dari 4 pasang nilai pasang variabel ya. Yang ini dan ini. Ya, ini dengan cara hukum konsensus. Ya, untuk kisi-kisi UAS adalah bentuk esai berupa konsep dan pengembangan sistem digital ini. Soal esai sebanyak 5 nomor dan masing-masing diberi bobot 20% dengan jumlah bobot keseluruhan adalah 100%. Jadi untuk mempersiapkan belajar mata kuliah sistem digital, kita akan menghadapi pelaksanaan ujian tengah semester ini. Ujian esai sebanyak 2 soal ini dibagi menjadi berkaitan definisi dan pemahaman. Sisanya itu memperhatikan kaidah-kaidah dari perkuliahan sistem digital ini. Ya, terutama soal-soal hitungan dan pemahaman konsep-konsep dari penyusunan rangkaian dan seterusnya. Ya, jadi kita harus mempersiapkan juga tentang sistem bilangan dan sistem KMAP gitu ya. Dan ini adalah daftar pustaka yang bisa Anda gunakan eh, untuk memperdalam mata kuliah ini. Ya, segitu aja untuk kuliah sesi ke-7 ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.